Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Belum semua shalom. Apa kabar jemaat Tuhan GBD Logos? Luar biasa. Puji Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, sehingga hidup kita selalu dibuat luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya menyapa bagi jemaat Tuhan yang mungkin pagi hari ini tidak bisa bersama-sama dengan kita. Beberapa memberikan info dalam kondisi kesehatan yang terganggu, sehingga mereka tidak dapat bersama kita di tempat ini. Ada yang sedang keluar kota, tapi saya berpesan ikut streaming, usahakan dimanapun engkau berada, biar kita senantiasa terhubung dengan Tuhan kita. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema terhubung atau terkoneksi dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, terhubung atau terkoneksi dengan Tuhan. Ketika kita melihat perkembangan dunia teknologi hari-hari di mana kita tinggal, Bapak Ibu, tidak dapat dipungkiri bahwa kita sedang ada di situasi dunia yang sangat-sangat canggih. Apapun yang terjadi, entah itu di benua mana, ada hal-hal yang terjadi, bencana alam atau kerusuhan, dalam hitungan detik itu sudah bisa kita akses. Kita sudah bisa tahu apa yang terjadi. Hampir tidak ada tempat di muka bumi ini yang tidak dapat dijangkau. Manusia bisa mengirimkan berita, bahkan mendapatkan berita dari tempat-tempat yang sangat jauh. Itulah perkembangan dunia hari-hari ini. Tetapi Bapak Ibu, yang menjadi ironis, keadaan manusia hari-hari ini di tengah berkembangnya teknologi yang semakin canggih. Hari-hari ini manusia dapat tidak terkoneksi dengan Tuhannya tanpa dia merasakan ada hal yang kurang atau hilang dari hidupnya. Ini menjadi satu ironis Bapak Ibu. Manusia hari-hari ini disibukkan dengan canggihnya teknologi, sehingga dia akan lebih susah, dia akan gelisah kalau 1 menit saja tidak terkoneksi dengan dunia luar lewat telepon genggamnya. Sehingga itu menjadi sesuatu yang sangat membuat dia gelisah. Tapi ketika hidupnya nggak connect, nggak terhubung dengan Tuhan, santai aja. Nggak merasa ada sesuatu apa ya yang kurang dari hidupku. Padahal seharusnya Bapak Ibu, kita harus yang lebih kita utamakan itu, kita harus terkonek, terhubung dengan Tuhan kita, Bapa kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ini menjadi renungan kita jemaat Tuhan GBD Logos. Saya percaya pagi hari ini firman Tuhan siapkan untuk kita, karena Tuhan punya rencana. Tuhan mengasihi kita, biar kita semua merenungkan bagaimana hubungan kita hari-hari ini dengan Bapa kita. Kita beranjak dari ayat firman Tuhan Yohanes pasal 15. Yohanes 15 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8.
Saya mengajak jemaat Tuhan untuk kerjasama membaca ayat-ayat ini. Ayat pertama saya akan bacakan, kedua Bapak Ibu, ketiga saya, dan seterusnya sampai selesai. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kerjasamanya. Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya memakai gambaran dirinya sebagai pokok anggur. Dan Tuhan Yesus berkata, kalian adalah ranting-ranting. Dan firman Tuhan pagi hari ini juga hadir bagi kita jemaat Tuhan. Bahwa kita sebagai jemaat Tuhan, kita ini adalah ranting-rantingnya dari pokok anggur. Bapak Ibu, apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan? Bahwa saudara dan saya harus selalu terhubung, melekat, menyatu dengan pribadi Tuhan Yesus sebagai pokok anggur itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau berkata bahwa kekristenan yang kuat, kekristenan yang bertumbuh, kekristenan yang berbuah adalah kekristenan yang selalu tinggal, melekat, terhubung dengan pribadi Tuhan Yesus. Bohong kalau ada orang yang mengaku Kristen tapi hidupnya jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Bohong kalau ada yang mengaku orang Kristen tetapi dia imannya tidaklah iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dijamin orang yang seperti ini tidak akan bertumbuh dengan baik imannya, apalagi mau cari buahnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan ingin menegaskan lewat kebenaran firman Tuhan bahwa hubungan persekutuan yang hidup dan aktif, yang akrab dan karib dengan Tuhan sebagai pokok anggur, itulah yang akan membawa kehidupan kita anak-anak Tuhan sebagai ranting. Kita akan menghasilkan buah yang dikehendaki oleh Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar mengapa kita harus terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Yang pertama, mengapa kita harus terhubung, terkoneksi dengan Tuhan kita? Yang pertama, karena Yesus adalah pokok atau sumber kehidupan. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu
tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ranting yang melekat pada pokok anggur, dia akan menerima sari-sari makanan yang akan menyehatkan, dan itu yang akan mendorong ranting itu akan menghasilkan buah, Bapak Ibu. Jadi kuncinya, sumber dari semuanya itu adalah pokok. Pokoknya itu. Siapa sumber kehidupan kita, Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Dia adalah sumber segala yang kita butuhkan. Dia adalah sumber segalanya yang kita perlukan selama kita hidup. Kenapa Tuhan berkata kita harus terus terhubung, terkoneksi dengan Dia? Karena di ayat ini tadi dikatakan bahwa kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, tidak dapat berbuah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu jangan menjauh dari Tuhan Yesus. Dia adalah satu-satunya sumber kehidupan dan keselamatan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali engkau sudah tinggal di dalam Tuhan Yesus, jangan lepaskan Dia. Teruslah tinggal di dalam Dia. Segala yang engkau butuhkan untuk penghidupanmu ada di dalam Tuhan Yesus. Dia sanggup untuk mencukupkan. Bahkan apapun yang menjadi masalah persoalan kita, pujian tadi sangat memberkati, menguatkan. Hidup ini memang masalahnya gak berhenti-berhenti, tapi semuanya akan beres kabeh kalau kita tetap tinggal di dalam pokok itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena itu tetaplah tinggal di dalam Dia. Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tuhan Yesus adalah sumber segalanya bagi kita. Dia yang akan membawa kita kepada jalan keselamatan dan kehidupan. Kedua, mengapa kita harus terus terhubung dengan Tuhan? Yang kedua, supaya kita dapat diproses, dibersihkan. Ayat yang kedua dari Yohanes 15. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kenapa kita harus terhubung, terkoneksi dengan Tuhan? Supaya kita ini bisa diproses, dibersihkan. Prosesnya melalui apa? Ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Prosesnya melalui apa? Diproses dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ini yang memproses hidup kita. Karena itu jangan remehkan firman. Ketika firman Tuhan disampaikan, itu saatnya Allah berbicara kepada kita. Apakah itu dalam bentuk teguran, nasihat? Perhatikan Bapak Ibu. Jangan waktu firman Tuhan kita berpikir, oh ini saatnya untuk saya buka media sosial. Hati-hati Bapak Ibu. Saya tadi katakan ada banyak orang yang ketika tidak terkoneksi dengan Tuhan, dia nggak merasa apa-apa, nggak ada sesuatu yang hilang, nggak ada sesuatu yang menuduh dia. Tapi dia tidak bisa 1 menit saja untuk lepas dari koneksi dunia luar. Karena itu saat firman Tuhan pun
masih asik dengan HP-nya, dengan handphonenya. Bapak Ibu, ini sangat menjadi berhala loh dalam hidup kita. Kalau kita nggak bisa untuk kita mengatasi, ini ada di dalam genggaman kita, tapi kita yang ngatur. Kalau saat firman Tuhan pun kita masih asik, kita masih sibuk dengan ini, hati-hati kalau Tuhan marah. Ya, fokus perhatikan, karena melalui firmanlah kita diproses, kita ditegur, kita diarahkan. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Inilah Alkitab, firman Tuhan. Menegur, mengarahkan kita. Kita diproses Bapak Ibu. Kadang-kadang firman Tuhan itu keras. Kadang-kadang kita kayaknya diiris-iris ya. Perasaan kita, daging kita ini, waduh firman Tuhannya kena aku. Tapi jadilah anak Tuhan yang kalau ditegur oleh firman Tuhan berkata, terima kasih Tuhan, Tuhan masih sayang aku. Kalau engkau tidak ditegur oleh firman Tuhan, artinya Tuhan sudah gak sayang. Saudara dibiarkan, saudara salah, Tuhan biarkan, sampai akhirnya kita masuk kepada kebinasaan. Firman Tuhan itu memproses hidup kita. Kita setiap hari dibersihkan. Tujuannya apa? Supaya lebih banyak lagi buahnya. Bapak Ibu, bersyukur kalau kita tetap tinggal, terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Kita akan diproses, dibersihkan. Tujuannya agar hidup kita semakin berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita harus terhubung dengan Tuhan? Ayat yang ke-6, agar kita tidak menjadi sia-sia. Ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kenapa kita harus terus terkoneksi dengan Bapa kita, dengan Tuhan kita? Agar kita ini tidak menjadi sia-sia Bapak Ibu. Karena kalau semua ranting patah saja, ya kita lihat Bapak Ibu yang punya pohon, satu pohon di rumah, ketika ada satu ranting yang patah dari pokoknya, kita lihat aja, hari ini mungkin masih ketok seger, tapi besok lusa daun-daunnya mulai kering, mati Bapak Ibu. Kenapa? Gak melekat lagi dengan pokoknya, terputus. Nah, kenapa kita harus terus terhubung, terkoneksi dengan Bapa kita, supaya kita ini terus bertumbuh sehat sampai kita menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita nggak terhubung, sekali lagi, lama kelamaan kita sebagai ranting ini kita akan kering. Kalau sudah kering untuk apa? Gak ada gunanya bukan? Ranting yang kering tidak ada gunanya, tidak ada nilainya Bapak Ibu. Ya tinggal dipatahkan, dibuang, dibakar. Kan eman Bapak Ibu. Kalau hidup kita yang Tuhan kasih, Tuhan beri hidup kita ini kita sia-siakan kalau kita terlepas, tidak terkoneksi dengan Bapa kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, melekat terus sama Tuhanmu, dengan Bapamu. Karena hidup kita yang sia-sia tadinya, kita ini siapa Bapak Ibu? Kita ini orang-orang yang tadinya
gak ada harapan loh. Kita ini orang yang tadinya gak dipandang lah. Karena apa? Karena hidup kita yang lama itu hidup yang jelek, hidup yang rusak. Tapi Tuhan angkat kita, Tuhan tebus kita untuk kita menjadi anak-anaknya. Tuhan mau hidup kita ini sungguh-sungguh punya nilai berharga. Karena itu kita harus terus melekat dengan Bapa kita. Supaya hidup kita tidak menjadi sia-sia. Kiranya Roh Kudus memampukan kita jemaat Tuhan. Untuk kita tetap tinggal di dalam Dia. Agar kehidupan kita tidak sia-sia Bapak Ibu. Hidup kita adalah hidup yang memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Apa sih tujuan hidup kita ini Bapak Ibu? Saya sempat berkata kepada kaum wanita pada hari Jumat, apa sih yang Bapak rindu? Kita ini biarlah hidup kita ini membuat Tuhan kita itu tersenyum, ya. Sebab senyum itu tandanya seseorang bahagia, senang. Kalau Tuhan Bapa kita tersenyum melihat kita, wow, bahagia sekali. Artinya hidup kita ini menyenangkan hati Bapa. Tapi kalau kalau Bapa kita di surga melihat kita, aduh, sedih. Karena apa? Karena kita sudah dikasih hidup, kita nggak pakai hidup kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang memuliakan Tuhan, kita buat hidup kita sia-sia. Kita jauh dari Tuhan, jauh dari persekutuan dengan Tuhan, terputus, tidak terkonek dengan Bapa kita. Haleluya. Hal yang keempat, mengapa kita harus terhubung dengan Tuhan kita? Yang keempat, agar hasil atau buah dapat dinikmati. Ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Agar hasil atau buahnya dapat dinikmati. Seorang pemilik kebun buah-buahan yang memberikan kesempatan untuk orang lain menikmati hasil dari kebunnya. Hal yang akan membuat dia senang adalah ketika orang yang menikmati buah dari kebunnya itu akan berkata, Pak, buah durian yang Bapak tanam ini luar biasa enak. Pak, buah mangga yang baru saja kami nikmati itu, waduh manis, enak. Gak pernah saya merasakan buah seenak ini. Pemilik kebun anggur itu akan sangat senang sekali ketika orang dapat menikmati hasil kebunnya. Ketika orang bisa puas menikmati hasil kebunnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu jugalah saya nggak cari gambaran yang sulit-sulit. Seperti itulah Bapa kita di surga. Dia akan sangat senang ketika kehidupan kita ini anak-anak Tuhan yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, anak-anaknya, dan hidup kita ini bisa menjadi berkat, berdampak, bahkan dapat membawa orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Mereka tertarik, mereka melihat kok orang itu ya hidupnya itu baik, di masyarakat jempol, penuh jiwa sosialnya luar biasa. Gak pernah terjadi yang namanya jelek di masyarakat. Sehingga orang akan berkata, orang itu ternyata orang Kristen. Saya kepingin tahu lebih jauh apa sih yang diajarkan oleh Tuhan, sehingga membuat orang itu hidupnya seperti demikian. Akan membawa orang lain
tertarik untuk datang kepada Tuhan. Ayat ini berkata tadi Tuhan yang dipermuliakan lewat buah-buah yang keluar dari hidup kita. Tuhan menantikan buah dari setiap kehidupan kita. Buah pertobatan, kalau engkau sudah meninggalkan dosa, jangan lagi korek-korek dosa itu. Jangan lagi coba-coba. Benar-benar engkau tunjukkan, aku sekarang berbeda dengan yang lalu. Yang lalu aku sempat jatuh dalam dosa. Tapi tunjukkan buah pertobatanmu, sungguh-sungguh engkau menjadi kehidupan yang baru. Buah pelayananmu, dari pelayananmu akan ada banyak orang yang terberkati. Bahkan dari buah-buah roh dari hidup kita keluarkan. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu ada, sungguh-sungguh terpancar, kelihatan, dirasakan oleh siapapun. Saudara, kalau kehidupan kita seperti itu, Tuhan Bapa kita akan dipermuliakan. Hidup kita ini bisa dirasakan. Buah dari hidup kita ini bisa dinikmati, berdampak bagi banyak orang. Itu sebabnya teruslah terhubung, terkoneksi dengan Bapa di surga. Jangan lepas. Ada sebuah cerita Bapak Ibu. Ada seekor burung yang sedang terbang di langit yang cerah. Tiba-tiba burung ini merasa ada sesuatu yang terbang di sebelah dia. Ketika dia melihat, ternyata benda itu adalah layang-layang Bapak Ibu. Tapi karena burung ini nggak ngerti, dia berpikir ini burung jenis yang lain. Ketika dia berusaha untuk mengajak komunikasi, oh ternyata nggak nyaut karena memang ini layang-layang Bapak. Dan burung ini memperhatikan, ternyata layang-layang itu di badannya ada sebuah tali dan terhubung kepada seorang manusia yang sedang ada di daratan. Burung ini berpikir, kasihan ya, layang-layang ini kayaknya nggak bisa bebas terbangnya. Karena dikendalikan oleh seutas tali, oleh seorang manusia. Burung ini berpikir, kasihan, biarlah benda ini bisa terlepas, bisa bebas terbang. Saya bantu dia. Talinya tadi dipatuk-patuk sama burung ini. Karena tajam kan patuknya, akhirnya terputuslah layang-layang itu dari talinya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Layang-layang itu terbang, terombang-ambing, terbang dan akhirnya jatuh. Bapak Ibu, saya mau sampaikan inilah gambaran kehidupan kita anak-anak Tuhan. Tuhan angkat kita dari bukan siapa-siapa. Tuhan angkat kita perlahan-lahan terbang tinggi. Tetap dalam kendali Tuhan. Tuhan terus mengawasi kita. Sekalipun saat terbang itu ada banyak ujian. Ada angin, ada badai. Bahkan mungkin ada benda yang bisa membuat kita tersangkut. Bapak Ibu, itulah gambaran dari kehidupan kita. Pengiringan kita kepada Tuhan. Ada kalanya jujur, ada kalanya kita mulai rasa jenuh. Ada kalanya ada godaan-godaan yang membuat kita rasanya, kok ikut Tuhan ini nggak boleh, itu nggak boleh, terkekang. Gak nyaman, gak enak.
Yesus terlalu banyak aturannya. Loh, saudara, saya mau berkata, akhir dari pengiringan kita ini apa sih goal kita, target kita? Kita mau sampai ke surga, bukan? Amin. Surga itu harus kita perjuangkan. Kok enak dengan hal yang gampang, dengan hal-hal yang gampangan, hal-hal yang penuh kompromi. Tuhan bawa kita ke surga. Ya enggak lah. Untuk terima surga, untuk dapat menikmati surga, ya memang ada aturan-aturan yang kita harus taati, yang kita harus laksanakan. Saya tadi katakan itulah gambaran kehidupan kita. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan ada kalanya, Tuhan aku nggak mau deh, bosen aku kayak gini Tuhan, terkekang. Sehingga kita berusaha untuk apa? Kita berusaha untuk bebas, terlepas. Belum lagi kalau ada orang-orang lain yang mungkin mempengaruhi hidup kita. Ngapain ikut Tuhan Yesus? Ngapain? Buang-buang waktu. Memangnya kamu mau dapat apa ikut Tuhan Yesus? Gak sedikit kita menghadapi ujian seperti ini. Dan saya mau berkata, benang itu adalah koneksi kita dengan Tuhan. Gambaran seperti yang menghubungkan kita dengan Bapa kita. Kalau kita ingin benang ini putus, karena ada hal-hal dari hidup kita yang saya sampaikan tadi, saudara, ketika hubungan kita mulai putus, tidak terkoneksi lagi, tinggal tunggu waktu. Kita akan melihat bagaimana kehidupan kita terombang-ambing sampai akhirnya jatuh dan binasa. Bapak Ibu, harapan kami Gembala Sidang, kami rindu membawa Bapak Ibu untuk Bapak Ibu terus terhubung dengan Tuhanmu. Kami tidak puas hanya membawa Bapak Ibu untuk selalu masuk dalam gereja, untuk membawa Bapak Ibu selalu masuk di gereja, tapi kerinduan kami juga sampai kita semua tidak ada satupun yang akan tertinggal. Kita akan menikmati rumah Bapa di surga, tempat yang kekal. Dan itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita terus terkoneksi dengan Bapa kita. Terus terhubung, terus terhubung. Ada banyak tantangan, ada banyak masalah, ada banyak godaan. Mungkin yang ingin memisahkan kita dari Tuhan kita. Tapi saya rindu jemaat Tuhan, jadilah jemaat-jemaat yang militan. Jemaat-jemaat yang berkata sekali di dalam Yesus, tidak ada yang bisa memisahkan aku. Tidak ada yang memisahkan aku dari kasih Tuhan. Sehingga kita akan terus berusaha untuk kita terus terhubung dengan Tuhan kita. Sebab Dialah sumber segalanya yang kita perlu dan butuhkan. Kiranya jemaat Tuhan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saya tidak dapat menyampaikan lebih panjang lagi, tapi biarlah menjadi doa kami. Roh Kudus yang akan menjelaskan, menerangkan lebih jauh dalam kehidupan kita jemaat Tuhan, untuk kita dapat menerima berkat lewat firman Tuhan pagi hari ini. Ku terhubung denganmu. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita terima. Haleluya. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih
kita semua berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Ini doa kami Tuhan, biar kami terus terhubung dengan Engkau. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukan-Mu melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau megangkan tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu terhubung. Amin, haleluya. Yes, haleluya. Ku katakan ku Ibu Cindy berdoa untuk terhubung di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Benar Tuhan, setiap pujian ini Tuhan itu berasal dari hati kami Tuhan. Kami mau terus terhubung dengan-Mu Tuhan, karena hanya di dalam-Mu kami mendapatkan kekuatan, hanya bersama-Mu Tuhan Yesus kami mendapatkan sumber pengharapan yang baru. Berjalan bersama-Mu Tuhan, selalu intim dengan Tuhan. Itu yang menguatkan setiap hati kami dalam menjalani kehidupan kami Tuhan. Mungkin banyak hal yang sedang kami hadapi, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami terus terhubung dengan-Mu Tuhan, kami bisa mengerti setiap rencana-Mu, kami bisa mengerti setiap kehendak-Mu Tuhan, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami putuskan Tuhan, semuanya biar itu berasal daripada-Mu saja Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami terhubung dengan-Mu Tuhan, kami bisa merasakan kasih-Mu, kami bisa merasakan kuasa-Mu, bahkan mujizat-Mu Tuhan tercurah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu ini terus tertanam dan bertumbuh, bahkan berbuah dalam setiap kehidupan kami Tuhan, bahkan buahnya itu dapat menjadi manis, dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami Tuhan, terlebih untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memberikan korban persembahan, Kau memberkati setiap korban persembahan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin.